Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan pemirsa sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Senin, tanggal 15 bulan Juni tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Tanpa Paksaan, tetapi Penuh Kuasa. Pemirsa yang terkasih, pelajaran hari ini mengangkat tema tanpa paksaan, tetapi penuh kuasa, yang menunjukkan bahwa pelayanan dan kesaksian Kristen harus lahir dari kasih, bukan dari tekanan, ancaman, atau paksaan. Ketika Alkitab menggambarkan kehidupan Yesus selama pelayanannya di dunia, kita melihat bahwa sumber kekuatan dan motivasinya bukanlah keinginan untuk memperoleh popularitas atau pengakuan manusia, melainkan belas kasihan yang mendalam terhadap orang-orang yang menderita. Pemirsa, kitab Matius 9 ayat 36 menjelaskan bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika melihat banyak orang yang lelah, terlantar, dan hidup tanpa arah seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Belas kasihan itu membuatnya terus melayani, mengajar, menyembuhkan, menghibur, dan membimbing manusia meskipun sering menghadapi penolakan, kesalahpahaman, bahkan permusuhan. Pemirsa, kasih yang demikian tidak bergantung pada tanggapan manusia, melainkan mengalir dari karakter Allah yang penuh rahmat dan pengampunan. Oleh sebab itu, setiap orang percaya dipanggil untuk memiliki hati yang sama, yaitu hati yang peduli terhadap keselamatan sesama dan rindu melihat mereka mengalami kasih Kristus. Pemirsa, ketika kasih Allah benar-benar memenuhi kehidupan seseorang, maka kerinduan untuk membawa orang lain kepada Tuhan akan muncul secara alami sebagai bagian dari pertumbuhan rohaninya. Saudara-saudara, pelajaran ini juga mengajak kita untuk memandang manusia dengan perspektif kekekalan dan bukan sekadar dengan pandangan duniawi yang terbatas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bertemu dengan banyak orang yang mungkin tampak biasa saja. Namun, setiap orang yang kita jumpai sesungguhnya memiliki nilai yang sangat besar di mata Allah. Saudara, di tengah keramaian jalan, tempat kerja, sekolah, pasar, atau lingkungan tempat tinggal, terdapat banyak orang yang mungkin belum mengenal Kristus atau sedang mengalami pergumulan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Ketika Roh Kudus bekerja dalam hati seseorang, ia akan mulai melihat orang lain bukan sebagai orang asing semata, melainkan sebagai jiwa yang dikasihi Allah dan membutuhkan keselamatan. Saudara, inilah yang dirasakan oleh Nabi Yeremia ketika firman Tuhan menjadi seperti api yang menyala dalam tulang-tulangnya sehingga ia tidak sanggup menyimpannya hanya untuk dirinya sendiri. Kasih Allah yang memenuhi hati seseorang akan menciptakan beban rohani yang sehat, yaitu kerinduan agar orang lain juga mengalami damai sejahtera dan pengharapan yang telah diterimanya dari Tuhan. Dengan demikian, saudara, kesaksian bukanlah sekadar kewajiban agama, melainkan luapan kasih yang lahir dari hubungan yang hidup dengan Allah, Bapa Ibu terkasih. Meskipun
demikian. Pelajaran ini menegaskan bahwa kerinduan untuk memenangkan jiwa tidak boleh diwujudkan melalui paksaan atau tekanan terhadap orang lain. Salah satu prinsip penting dalam Alkitab adalah bahwa Allah selalu menghormati kebebasan yang telah diberikannya kepada manusia sejak awal penciptaan. Ketika Adam dan Hawa berada di Taman Eden, Allah memberikan perintah dan peringatan yang jelas, tetapi Ia tidak memaksa mereka untuk menaatinya. Pada zaman Nuh bapa Kibu, Allah memberikan kesempatan yang panjang bagi manusia untuk bertobat, namun Ia tidak memaksa mereka masuk ke dalam bahtera. Demikian pula terhadap bangsa Israel, Allah terus memanggil mereka kembali kepada perjanjiannya, tetapi tetap membiarkan mereka memilih jalan yang ingin mereka tempuh. Prinsip ini menunjukkan bahwa kasih sejati selalu memberikan ruang bagi pilihan yang bebas dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dalam membagikan kebenaran Alkitab, orang percaya harus mengundang, menjelaskan, dan membimbing dengan kasih sambil tetap menghormati keputusan pribadi setiap orang. Pemirsa terkasih, teladan terbesar mengenai pendekatan ini terlihat dalam pelayanan Yesus selama hidupnya di dunia. Yesus tidak pernah memaksa seseorang menjadi muridnya, meskipun Ia memiliki kuasa untuk melakukannya jika Ia menghendakinya. Sebaliknya pemirsa, Ia memenuhi kebutuhan manusia terlebih dahulu melalui pelayanan kasih, penyembuhan, perhatian, dan pengajaran yang membangun. Setelah menunjukkan kasih-Nya, Yesus mengundang mereka dengan sederhana untuk mengikutinya dan menerima kehidupan yang baru. Bahkan ketika banyak orang menolaknya, Yesus tidak membalas dengan kemarahan atau pemaksaan, melainkan tetap menunjukkan kesabaran dan kasih yang luar biasa. Pemirsa, ketika Ia menangisi Yerusalem, sebagaimana dicatat dalam kitab Matius 23 ayat 37, terlihat jelas bahwa hatinya dipenuhi kerinduan agar manusia diselamatkan. Meskipun mereka memilih untuk menolaknya, sikap ini mengajarkan bahwa keberhasilan kesaksian bukan diukur dari banyaknya orang yang langsung menerima pesan kita, melainkan dari kesetiaan kita dalam mencerminkan karakter Kristus ketika menyampaikan pesan tersebut. Bapak Ibu sekalian, Ellen G. White menegaskan bahwa memaksa manusia untuk menerima kebenaran bukanlah metode Kristus, melainkan metode yang bertentangan dengan roh kasih yang berasal dari surga. Pernyataan ini sangat relevan karena dalam sejarah sering muncul kecenderungan untuk memaksakan keyakinan melalui tekanan, intimidasi, atau bahkan kekerasan. Namun Bapak Ibu, tindakan semacam itu justru bertentangan dengan inti Injil yang menghargai kebebasan hati nurani dan pilihan pribadi setiap manusia. Roh Kristus bekerja melalui kasih, kesabaran, kelembutan, dan ajakan yang penuh pertimbangan. Sedangkan roh yang bertentangan dengan Kristus bekerja melalui paksaan dan pengendalian. Oleh sebab itu Bapak, orang percaya harus selalu memeriksa motivasi dan metode yang digunakan dalam pelayanan agar tetap mencerminkan karakter Tuhan yang penuh kasih. Kebenaran memang harus disampaikan dengan jelas dan tegas, tetapi penyampaiannya
harus dilakukan dengan sikap rendah hati dan penuh hormat. Ketika kebenaran dan kasih berjalan bersama, maka kesaksian akan menjadi lebih kuat dan lebih mudah diterima oleh mereka yang mendengarkannya. Saudara terkasih, setiap orang percaya hendaknya menjadi saluran kasih Allah yang penuh kuasa di tengah dunia yang sering menolak kebenaran. Kuasa yang dimaksud bukanlah kuasa untuk mengendalikan orang lain, melainkan kuasa Roh Kudus yang mengubah hati dan kehidupan manusia dari dalam. Kitab Wahyu 12 ayat 11 menunjukkan bahwa kesaksian pribadi memiliki kekuatan yang besar karena menceritakan pengalaman nyata tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan seseorang. Saudara-saudara, ketika seseorang bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan akan Kristus sebagaimana diajarkan dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 18, perubahan itu akan terlihat dalam cara berbicara, cara memperlakukan sesama, dan cara menghadapi berbagai situasi kehidupan. Orang yang semakin mengenal Kristus akan menjadi lebih sabar terhadap kelemahan orang lain, lebih mudah mengampuni, lebih peka terhadap kebutuhan sesama, dan lebih bijaksana dalam menyampaikan kebenaran. Pertumbuhan rohani yang sejati tidak hanya menambah pengetahuan Alkitab, tetapi juga memperdalam kasih dan kelembutan karakter yang mencerminkan Yesus. Dengan demikian saudara, kesaksian yang paling berkuasa bukanlah kesaksian yang dipenuhi paksaan, melainkan kesaksian yang lahir dari kasih Kristus yang hidup dan bekerja melalui kehidupan umatnya. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.